Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Bersama saya HS. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita anime Dororo episode keempat ini yang berjudul Kisah Pedang Terkutuk. Penasaran dengan keseruannya? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Episode keempat ini dibuka dengan memperlihatkan Dororo yang berteduh di rumah seseorang. Kemudian, si pemilik rumah pun menghampiri Dororo dan memanggil Hyakimaru yang dari awal malah terus berdiri di tengah hujan. Sementara Dororo, ia pun mengobrol dengan wanita si pemilik rumah, yang menceritakan tentang kakaknya yang sudah 5 tahun pergi berperang dan belum pulang sampai sekarang. Dan tidak lama berselang, terlihatlah seseorang yang terluka dan jatuh di hadapan mereka. Hyakimaru pun langsung berlari ke arah hutan karena merasa ada yang tidak beres. Dan benar saja, di sana sudah banyak sekali mayat-mayat bergeletakan. Lalu, tiba-tiba datanglah seseorang yang menyerang Hyakimaru. Kemudian pria ini pun mengatakan, jika pedangnya lah yang mengendalikannya untuk membunuh. Karena pedangnya selalu haus akan darah. Dan ia pun kembali menyerang Hyakimaru. Akhirnya orang misterius itu pun terjatuh ke jurang. Namun, Hyakimaru kehilangan kaki palsunya saat bertarung. Dan si Dororo akhirnya menemukannya. Namun dengan pedang kutukan yang menancap di kaki palsu Hyakimaru. Di sisi lain diperlihatkan juga wanita yang di scene awal film menemukan orang misterius yang menyerang Hyakimaru. Dan ternyata orang itu adalah kakak dari si wanita ini yang sudah 5 tahun belum pulang. Ia pun akhirnya membawa kakaknya pulang. Dan saat dalam perjalanan, ia pun juga melihat banyak mayat yang dibantai kakaknya tersebut. Singkat waktu, malam pun tiba, di mana terlihat orang misterius yang bernama Tanosuke ini sedang dirawat oleh adiknya. Lalu kita pun dibawa flashback saat Tanosuke berangkat akan berperang. Dan kita juga diperlihatkan kali pertama Tanosuke menggunakan pedang terkutuknya. Karena ia diperintahkan oleh rajanya untuk membunuh para musuhnya menggunakan pedang itu. Namun, disinilah bencana itu dimulai, di mana ketika semua musuhnya sudah dihabisi Tanosuke, ia pun kemudian membantai raja dan pasukannya sendiri, karena sudah dikendalikan pedang kutukan yang bernama Nihiro ini. Kembali ke masa sekarang, di mana diperlihatkan Dororo yang sudah dikendalikan pedang terkutuk itu. Dan terlihat juga Hyakimaru yang menghampirinya. Akan tetapi Hyakimaru menyerangnya karena merasa aura jahat dari pedang Nihiro itu. Lalu kita dibawa kembali pada Tanosuke yang menyadari pedang Nihiro-nya sedang ada di sekitarnya. Dan ia pun berniat pergi mencarinya meskipun adiknya menghalanginya.
Tidak lama berselang, sesaat pedang Nihiro lepas dari Dororo, datanglah Tanosuke yang mengambil kembali pedangnya. 刀。それでは俺は切れんぞ。 Dan ia pun langsung menyerang Hyakimaru. 兄上。 Lalu datanglah adik Tanosuke yang menghampiri mereka saat bertarung. Namun Hyakimaru lebih dulu mengalahkan Tanosuke dan juga mematahkan pedangnya. 兄上。 Kemudian kita diperlihatkan kembali si Daigo yang sedang dikuil iblisnya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari anak yang dulu ia buang. Tidak lain dan tidak bukan ialah Hyakimaru. Di sisi lain diperlihatkan juga Hyakimaru yang sudah mendapatkan kupingnya kembali. Bersamaan juga dengan terbelahnya patung di kuil iblis. Dan episode 4 pun sudah berakhir. Bagaimana menegangkan sekali bukan? Perjuangan Hyakimaru untuk mendapatkan kembali seluruh anggota tubuhnya, satu persatu akhirnya ia dapatkan kembali. Oke guys, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.